di samping Pak Wakil Bupati. Bapak berwibawa, pekerja keras. Kenapa Pak? Uang kecil Pak ya? Mungkin Bapak masih ingat Pak, 18 program unggulan ketika saat Bapak melakukan kampanye Pak ya? Masih ingat pasti Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Edisi Senin, 23 Agustus 2021. Senang sekali, saya John bersama dengan tim kreatif babarnews.com bisa hadir menyapa Anda dalam program perdana podcast babarnews.com yang kami beri nama Podcast Sarang Bekisah. Dan podcast ini merupakan podcast kami yang pertama atau perdana dengan tujuan kami ingin menjadikan podcast ini sebagai alat, sebagai wadah, sebagai media, dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi plus menyampaikan informasi tersebut ke publik, tentu sesuai dengan tema yang kami usung dalam setiap pelaksanaan podcast. Khusus untuk malam hari ini di podcast Sarang Bekisah yang perdana, kami mengusung tema mengupas capaian 18 program unggulan Bupati dan juga Wakil Bupati untuk periode tahun 2020-2024. Tema ini kami nilai penting karena capaian keberhasilan ke-18 program ini merupakan tolak ukur untuk mewujudkan Bangka Barat maju, akurat, dan bermartabat. Selain itu juga, kami mengusung tema ini untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan dan sudah sejauh manakah capaian ke-18 program tersebut atau ke-18 program unggulan itu. Karena capaian program-program itu tentu perlu disampaikan ke publik. Mengingat sebelumnya telah disampaikan pada janji kampanye sebelum pasangan Haji Sukirman dan Bong Mingming terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Narasumber kita di malam hari ini spesial sekali. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Wakil Bupati, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aktivitas lancar Pak ya? Yang pertama, saya merasa bangga bisa duduk bersebelah di samping Pak Wakil Bupati. Bapak, bagi saya itu merupakan paket yang sangat komplit. Bapak ganteng, Bapak keren, berwibawa, pekerja keras. Kenapa Pak? Uang kecil Pak ya? Masih banyak Kak, ini uang receh masih banyak. Jadi intinya, saya yakin Bangka Barat bangga punya ada satu sosok figur seperti Pak Bong Mingming. Amin. Pekerja keras itu dibuktikan dengan rapat setiap malam ini Pak ya, nggak pernah berhenti itu Pak ya. Baik, mungkin Bapak masih ingat Pak, 18 program unggulan ketika saat Bapak melakukan kampanye Pak ya, masih ingat pasti Pak ya? Iya. Secara garis besarnya mungkin ada beberapa yang kita lupa, tapi secara garis besarnya insya Allah kita tahu. Okay. Secara detailnya mungkin. Saya akan flashback lagi Pak ke 18 program tersebut. Kebetulan di tempat saya tinggal ada kalender yang bertuliskan 18 program tersebut plus brosur ada 18 program tersebut. Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang religius, humanis, berbasis ketuhanan yang Maha Esa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi gini Mas Jan, itu tujuan utamanya semua, bahwa landasan dalam melakukan tata kelola pemerintahan ini adalah ketuhanan yang besar. Maka beberapa kali saya sampaikan ke kawan-kawan ASN, ke semua OPD yang ada di semua OPD, bahwa tanggung jawab kita ini bukan hanya bertanggung jawab terhadap Kabupaten Bangka Barat saja. Bahwa kita punya 3 tanggung jawab besar tatkala kita berada di tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Yang pertama, pemahaman yang saya selalu sampaikan bahwa tidak ada sehelai pun dedaunan yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin Allah SWT. Artinya siapapun dia yang memangku jabatan ataupun menjadi ASN di Kabupaten Bangka Barat ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa jabatan mereka itu sudah memang diamanahkan oleh Allah SWT waktu sebelum dia lahir sebenarnya, dan itu sudah tertulis. Itu amanah yang pertama ini karena Allah percaya bahwa kawan-kawan ASN itu mereka bisa melakukan apa yang mereka bisa mengemban amanah ini. Untuk itu Allah memberikan amanah ini kepada semua ASN termasuk kami, Pak Bupati, dengan amanah ini. Dan Allah yakin gitu kalau kita bisa mengemban amanah ini dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Bangka Barat. Terus kemudian tentang bagaimana religius itu, ya. Saya memulai ini
terakhir kita baru-baru saja mulai melakukan semacam evaluasi. Oke. Seminggu sekali kita lakukan evaluasi kinerja apa-apa yang dilakukan organisasi untuk melakukan controlling terhadap program kerja yang sudah dilakukan. Dan kita sebenarnya sebelum pandemi COVID kita punya rencana bagaimana Masjid Agung itu betul-betul Masjid Agung yang dimiliki oleh Pemda Bangka Barat betul-betul terisi dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Namun tergandala oleh COVID, kita menahan diri dulu. Insyaallah setelah COVID baru kita akan laksanakan beberapa hal tentang sholat berjamaah, tentang Jumatan dan sebagainya, terus kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Karena kami memahami bahwa tidak cukup kecerdasan seseorang itu menjadi baik, tetapi harus ada ditimpali dengan ruhiyah yang baik. Yang kedua, Bapak, pelayanan publik. Itu mewujudkan pelayanan publik yang tertata, cepat, dan mudah melayani berbasiskan teknologi. Ini seperti apa? Jadi saya awal-awal masuk di Bangka Barat ini kan ibarat masuk dalam sebuah ruangan yang saya juga bingung di mana pintu dan bagaimana jendelanya gitu. Sehingga saya melihat cahaya lampu dulu, di mana titik lampunya untuk bisa melihat mana pintu dan jendelanya. Makanya hampir setiap hari pulang itu di atas jam 10 bahkan jam 2. Dikarenakan memang banyak PR besar yang harus dilakukan di Bangka Barat. Termasuk tentang yang sudah sampaikan tadi berkenaan tentang pelayanan publik. Kita itu mendapat rapor merah di pelayanan publik, misalnya RSUD, terus satu pintu, bahkan Dukcapil. Apa yang kita lakukan adalah pertama saya sampaikan dalam memberikan motivasi pertama kan manusianya dulu nih, manusianya, terus kita bangun sistemnya, insya Allah dengan berbagai tunjangan aplikasi dan sebagainya. Tapi yang penggeraknya adalah manusianya dulu yang kita bentuk juga. Maka sering beberapa kali saya, Pak Bupati, dan sesuai amanah Pak Bupati, saya turun baik di RSUD, Puskesmas untuk tempat pelayanan publik. Bahwa tempat pelayanan publik saya sampaikan ke kawan-kawan pelayanan kesehatan, jangan pernah menolak pasien. Terus kalaupun ada kendala di lapangan, yang penting dirawat dulu, karena nyawa manusia jauh lebih utama. Dan selalu saya sampaikan bahwa wajah Bangka Barat itu ada di pelayanan publik ini. Dan kalau jelek pelayanan publik yang dilakukan di lapangan atau masyarakat merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang kita berikan, itulah wajah Bangka Barat. Terus kemudian hari ini kita dengan Diskominfo membentuk satu tim IT khusus, tim IT khusus membuat aplikasi pelayanan publik. Salah satunya kita membuat satu aplikasi untuk BKSDM, aplikasi informasi pelayanan publik. Terus kemudian di Dukcapil sendiri, setelah Dukcapil kita perkuat. Dukcapil ini kan sebenarnya jadi PR ya dari Ombudsman karena kondisi ruangannya yang sempit dan sebagainya, terus dan beberapa hal lainnya. Pas pembahasan anggaran untuk 2022 kita canangkan seperti ini. Di ABT pun sudah kita masukkan bahwa kita akan kita coba mengurai, bukan ruangannya yang bukan harus buat gedung baru, tapi mengurai pelayanan. Iya. Jadi gedung tetap yang lama, tinggal kita renovasi, terus membuat manajemen ruangan sehingga ruangannya tertata. Termasuk untuk proses PTSP, pelayanan satu pintu. Sebenarnya PTSP sudah melakukan banyak hal ya selama ini. Cuma kita mulai memperbaiki beberapa hal untuk mempermudah perizinan dan sebagainya. Dan kita ini masuk di tengah-tengah anggaran yang sudah disahkan. Terus makanya dimendahului dan di ABT kita ada beberapa hal yang kita lakukan percepatan untuk pelayanan publik, terus mempermudah aplikasi ya.
capaian itu tidak bisa serta-merta jadi ya, karena banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus kita siapkan dan sebagainya. Tapi arahnya sudah arah ke arah sana. Kita ingin yang kedua itu jelas 2023 sudah tergambarkan bagaimana sistem pelayanan publik yang baik di Bangka Barat. 2023 Pak ya, oke. Sekarang udah bulan Agustus, berarti tinggal 4 bulanan lagi lah ya. Itu udah ada wajah, udah ada gambaran bagaimana untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik ya kepada masyarakat. Nah, ini terkait yang ketiga, Bapak, kesehatan. Ini baru saja launching ya, berobat gratis ya Pak. Ini merupakan satu kebanggaan juga karena ini juga merupakan program unggulan dulunya Pak ya. Sejauh ini apakah Bapak sudah merasa puas? Kepuasan saya itu menurut saya bukan hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik tatkala mereka sakit. Pertama, masyarakat tidak perlu khawatir tatkala mereka sakit karena biaya berobat sudah ditanggung oleh pemerintah Barat. Yang kedua, tatkala mereka sakit, mereka bisa terfasilitasi dengan baik. Kita punya capaian-capaian yang akan kita capai, bagaimana kita bisa mengintegrasikan Pemda Bangka Barat dengan semua desa-desa yang memiliki ambulan, semuanya bisa kita gerakkan sehingga bisa membantu pelayanan kesehatan itu secara maksimal. Seperti itu sebenarnya gambaran besarnya. Bagaimana sisi kesehatan ini penting kan. Banyak orang yang kaya bisa jatuh miskin dikarenakan dia tidak jatuh sakit. Untuk itulah bagaimana kita bisa memfasilitasi masyarakat kita dengan secara maksimal. Makanya kita bekerja keras meningkatkan kualitas RSUD, puskesmas sampai ke tingkat pustu, dari mulai gedungnya, peralatannya dan sebagainya. Termasuk hari ini di pandemi COVID hari ini, bagaimana kita berusaha keras di awal-awal kita itu ditetapkan sebagai level 4 pada waktu itu ya. Bahkan kita paling tinggi waktu itu, paling buruk lah waktu itu awalnya. Terus kita kejar dalam waktu 2 minggu, kita turun langsung di level, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita turun di level 3, dan hari ini insyaallah Bangka Barat dalam hal penanganan COVID-19 itu kita terbaik. Bahkan kita punya program untuk penanganan COVID itu yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Contoh untuk isoman, untuk isoman itu isolasi mandiri. Sebenarnya kita punya program SOP kita itu dia peserta isoman mendapat makanan sehari 3 kali fasilitas mereka, terus obat-obatan, tempat sampah, sabun mandi, bahkan listrik harusnya. Terus kalau mereka perlu apa-apa mereka bisa hubungi tim kita yang ada di kelurahan maupun di desa-desa untuk bisa memfasilitasi mereka yang di luar tanggungan Pemda Bangka Barat. Ya, kenapa kita harus bekerja keras menyelesaikan pandemi COVID ini? Kalau hanya capaiannya sekedar untuk menurunkan level dari level 4 ke level 3 atau level 2 itu bukan, itu juga tujuannya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita ingin menyelamatkan nyawa masyarakat Bangka Barat. Tidak ada lagi masyarakat Bangka Barat yang terpapar oleh COVID-19. Dan alhamdulillah hari ini kita kemarin sudah ketemu dengan berbagai perusahaan dan mereka support juga untuk menyelesaikan COVID ini. Selama ini kan cuma PT Timah, terus tapi alhamdulillah hari ini ada beberapa perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya mereka siap untuk membantu untuk penyelesaian perusahaan dan masalah COVID ini, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk barang, sembako dan sebagainya. Baik. Yang keempat Pak, pendidikan Pak. Ini mewujudkan pendidikan religius bermutu, berkualitas dan gratis. Bapak menilai sejauh ini seperti apa sih wajah pendidikan di Bangka Barat karena situasi pandemi COVID-19 sangat buruk? Ya, semua daerah, saya bisa pastikan, saya rasa semua daerah mengalami kesulitan dari sisi pendidikan ya dikarenakan pandemi ini, sehingga anak-anak tidak bisa masuk sekolah, bahkan ada sekolah yang kita jadikan isoter untuk sementara, dan mereka terpaksa harus melakukan daring. Dan kita pahami daring ini kan ada keterbatasan, sehingga orang-orang tua harus lebih repot untuk mengajari anak-anaknya di rumah. Dan saya akui bahwa ini gerakan untuk ini masih belum terlihat dari program kita itu. Selalu saya sampaikan bahwa kita selesaikan dulu masalah pandemi ini. Insya Allah setelah pandemi ini selesai, terus
hal-hal yang lain banyak bisa kita lakukan. Tapi kita tidak pernah mengetahui Bapak kapan situasi pandemi ini berakhir. Artinya seperti apapun situasi, pendidikan juga tetap harus menjadi prioritas ya. Saat ini Bapak, untuk anak-anak sekolah, saya pernah mendapatkan informasi dari teman. Anak-anak sekolah saat ini sudah mulai cari duit, TI, bahkan wajah mereka seorang pelajar sudah tidak tampak lagi. Ini kan sangat miris sekali. Kalau dari sisi anggaran kita sudah anggarkan untuk apa yang kita programkan itu untuk tahun 2022. Cuma bicara 2021 hari ini. Oke. Dari mulai kami dilantik sampai hari ini. Kita kan baru bicara hari ini ya, dari pertama dilantik sampai hari ini. Memang belum banyak yang sudah kita lakukan. Makanya saya waktu itu daring kepada seluruh kepala sekolah untuk menahan diri supaya jangan masuk sekolah dulu, tetap daring. Kalau memang pandemi ini lebih panjang lagi, yang harus dilakukan adalah bagaimana dengan tidak ada pertemuan, tetapi anak-anak betul-betul terfasilitasi bisa belajar dengan baik dan benar. Itu jadi PR. Tapi hari ini saya punya target, kasih saya waktu 1-2 minggu lagi. Karena apa? Menjaga kesehatan dengan nyawa itu jauh lebih penting. Pendidikan kita masih bisa dengan daring, walaupun itu dengan keterbatasan. Daring ini sebenarnya kan udah lama, udah hampir 2 tahun sebenarnya berlangsung. Ya saya hanya minta waktu mereka bersabar sedikit lagi ya. Sambil kita terus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Kesehatan, nyawa tetap yang nomor satu, tapi pendidikan juga sesuatu yang sangat penting sekali Bapak. Saat ini banyak yang mengatakan pelajar tidak lagi memiliki identitas pelajar. Guru mungkin ada di zona nyaman katanya. Ada di zona nyaman karena emang nggak melupakan, bisa dikatakan melupakan tugasnya sebagai pengajar. Ini sebenarnya ketika bisa melakukan sebuah formula terobosan baru dalam dunia pendidikan, artinya pelajaran-pelajaran yang selama pandemi COVID ini tetap bisa diterima oleh pelajar atau siswa. Nah, itu yang saya bilang, kalau memang berlangsung agak panjang dan lama, inovasi berikutnya adalah bagaimana melakukan inovasi anak-anak bisa sekolah walaupun dengan daring, tetapi mereka dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar sebagaimana biasanya tatap muka. Itu yang akan kita lakukan berikutnya. Tapi hari ini jujur saja saya masih konsentrasi menyelesaikan persoalan COVID ini, mempercepat melakukan penyelesaian. Terus yang pola pendidikan setelah 2 minggu ini kan udah 2 minggu, saya tahapan berikutnya kita akan peta zonasi supaya anak-anak bisa tetap muka di beberapa zonasi yang memang aman. Terus kemudian inovasi berikutnya adalah bagaimana walaupun dengan daring mereka tetap bisa belajar dengan maksimal. Itu yang saya rasa saya akan kejar di tahapan berikutnya. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak ya. Oke. Baik, yang ke-5 kita lanjut ya Pak ya. Membangun infrastruktur yang berkualitas dan tepat sasaran. Membangun itu kan sekali lagi akan berdampak dengan anggaran kan. Oke. Ya. Sekali lagi saya bilang, saya katakan bahwa di Bangka Barat ini kita masuk di pertengahan. Kita bisa masuknya itu di ABT. ABT pun terbatas, anggaran terbatas. Hari ini 2022 kita baru bisa masuk ikut dalam sebuah sistem penganggarannya. Dan itu pun di awal masuk kita tuh sudah dihadapkan dengan defisit anggaran sekitar 200 miliar. Ya. Oke. Bayangkan 200 miliar gitu. Sudah dana terbatas, di awalnya cuma 800 lebih miliar, terus defisit anggaran lagi 200 miliar. Pangkas sana, pangkas sini lah ya Pak ya. Artinya persoalannya bukan pangkas sana pangkas sini, bagaimana menghadirkan program yang prioritas, yang belum prioritas kita tunda dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menggeser anggaran. Menggeser anggaran tetap dilakukan 2022, tapi pembiayanya bisa di 2023, atau yang 2022 anggarannya belum ada, kita geser di 2023. Seperti itu kan politik anggaran namanya. Terus alhamdulillah kawan-kawan juga di DPRD mereka bekerja keras juga menyerap aspirasi masyarakat, itu juga kita prioritaskan. Terus apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti ini?
pertama berhemat, yang kedua yang kedua adalah yang berhemat ini kan termasuk dalam program prioritas tadi, prioritas saja yang memang ini sudah urgent, ini harus dilakukan. Yang kedua adalah dengan menaikkan anggaran, menaikkan pendapatan. Alhamdulillah hari ini dari bagi hasil pajak dan sebagainya. Terus anggaran kita hari ini naik, kalau tidak salah kemarin waktu di DPRD disampaikan sudah masuk ke 900 lebih miliar ya, asumsi anggaran pendapatan 2022 dari yang 800 miliar. Contoh kecil saja untuk pajak parkir, gitu, distribusi parkir ya. Distribusi parkir itu selama ini setiap tahun hanya di angka 200 lebih juta. Tapi hari ini alhamdulillah dari satu titik saja, titik lahan parkir kita bisa naikkan anggaran, kita bisa naikkan pendapat itu sampai 1, bahkan prediksi insya Allah bisa 1 sampai 1,8 M. 1 sampai 1. Dari 200 miliar, 200 juta satu tahun dari semua titik parkir itu. Ini hanya satu titik parkir kita bisa 1,8 M. Kemudian sama ini dari tambak udang yang 400 lebih hektar tambak udang itu kan kita nggak dapat apa-apa ya. Kemarin kita panggil pengusaha tambak udang untuk buat komitmen, kita akan buat tentang restribusi tambak udang dan mereka sepakat. Insya Allah dari situ juga bisa mendapatkan menaikkan pendapatan daerah. Dan ada beberapa hal yang sudah saya wacanakan dengan kawan-kawan dinas, kawan-kawan ASN. Bahkan kita sudah membuat tim percepatan satu peluang investasi Bangka Barat, yang insya Allah dari data yang kita dapat ini kita akan membentuk satu proposal yang dengan hitung-hitungan yang tepat. Insya Allah nanti segera kita presentasikan depan beberapa pengusaha baik dari Korea dan beberapa wilayah yang lainnya. Tujuannya untuk mempercepat investasi. Dengan seperti itu kan peluang tenaga kerja bisa terfasilitasi, pendapatan juga bisa naik dari sana. Terus kita punya rencana ada beberapa rencana besar yang akan kita lakukan, yang mungkin yang jelas saya sudah bentuk 3 tim, sementara 3 sampai 4 tim peluang investasi. Tim yang kedua adalah tim tambak udang dengan walet tentang menguatkan tentang regulasinya, aturannya. Jangan sampai investasi yang ada di Bangka Barat memarginalkan masyarakat yang sekitar, baik tenaga kerja, lingkungan hidup dan sebagainya. Yang ke-6 ini adalah ASN, membentuk ASN yang kuat, cerdas, dan kompak dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat. Bagaimanakah ASN Bangka Barat saat ini? Cerdas, kompak, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kuat. Silakan. Selama saya sudah beberapa bulan di Bangka Barat ini, saya itu gaulnya tidak hanya dengan ASN tapi dengan kawan-kawan honorer. Iya. Saya punya potensi mereka itu sangat luar biasa. ASN Bangka Barat ini rata-rata cerdas nih. Bahkan di beberapa di atas rata-rata ASN yang ada di provinsi, di kabupaten lain itu. Sebenarnya mereka cuma perlu motivasi, didorong dan diberikan kepercayaan, dimotivasi lagi. Penguatannya cukup dari penguatan diri mereka sendiri. Terus contoh ada seperti Diskominfo ya. Diskominfo itu selama ini sebuah dinas yang terlupakan. Padahal ini sebuah dinas penting gitu. Kan saya bilang sama kawan sama semua PD bahwa berhemat itu bukan berarti tidak membeli apa-apa, bukan berarti fasilitas untuk kantor tidak prioritas ada, harusnya tidak diprioritaskan. Bahkan ada satu bidang satu wilayah kerja, saya tidak sebut APD-nya, saking mau berhematnya printer nggak ada gitu selama ini, scanner nggak ada. Ini kan jadi sesuatu yang menggelikan gitu. Iya. Bagaimana dia mau bekerja dengan baik sementara fasilitasnya saja fasilitas penunjangnya tidak ada. Gitu. Makanya saya perkuat salah satunya di Diskominfo dan beberapa dinas yang lain. Saya bilang ini harus diselesaikan.
Itu yang namanya prioritas. Terus kemudian bagaimana memperkuat ASN dan kompak. Itulah saya melakukan kita melakukan salah satu program evaluasi mingguan itu supaya untuk membuat controlling yang kuat di tengah-tengah program kerja yang sudah mereka buat. Sudah berapa persen perkembangannya. Jadi ada program tahunan, program bulanan, bahkan program mingguan. Minggu ini apa target mereka yang mereka capai. Terus setelah itu siapa job desk-nya, siapa yang akan melaksanakannya, terus time schedule-nya seperti apa, itu yang akan pola itu yang sedang kita bangun di Bangka Barat. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa melihat target capainya setiap minggu masing-masing OPD tercapai berapa persen, dan itu baru kita mulai hari ini. Dan kita mulai setiap Senin untuk melakukan evaluasi. Itu penguatan yang akan kita lakukan untuk ASN ya. Iya, ASN. Kalau melihat dari dinas yang ada Pak, ASN mana sih yang sebenarnya telah memiliki kategori ini Pak? Cerdas, kompak, kuat. Sehingga mungkin Bapak punya penilaian poin plus lah seperti itu. Meskipun semuanya harus dibedah karena untuk terkait pelayanan kepada publik. Saya melihat rata-rata bagus ya. Sebenarnya terbukti di pandemi ini. Kawan-kawan nakes, dinas kesehatan, kompak ya, kerja keras, Satpol PP, terutama DPPKAD juga gitu. Saya melihat bagaimana kekompakan di sana beberapa kali, maka saya selalu rapat menggunakan ruangan mereka gitu. Terus Diskominfo juga yang kemarin ya mungkin karena fasilitas juga nggak ada, mereka juga bingung kenapa. Tapi hari ini salah satunya di Diskominfo kita sampai bentuk tim lagi ya, tim untuk percepatan pembuatan aplikasi. Kita akan sebentar lagi di kita 1 Maret ini akan meluncurkan satu aplikasi tentang perjalanan. Iya, dan itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Bahwa dari semua OPD saya sampaikan hampir semuanya baik, ya rata-rata baik, tinggal diperkuat lagi, diperkuat lagi, dan penyatuan kekompakan ini kan yang harus jaga. Makanya pas rapat evaluasi kita undang semua per satu asisten. Di asisten itu kan membawahi beberapa OPD. Saya buat temanya buat mereka asisten 1 tim 1, asisten 2 tim 2, asisten 3 tim 3. Jadi saling masing-masing asisten di bawah kendali dia bersaing dengan asisten-asisten yang lainnya supaya ini tim ini terkuat di sini, yang ini punya daya saing antara sesama mereka, tetapi tidak melupakan bahwa selalu saya tekankan bahwa kita ini adalah satu keluarga. Satu rumpun Pemda Bangka Barat, tidak ada yang perbedaan. Jadi ada yang hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di satu meja, tidak perlu pakai surat-surat bolak-balik dan sebagainya. Contoh, kita menyelesaikan masalah PTSL yang dari 2017 tidak selesai. Dan alhamdulillah dengan dukungan kawan-kawan pertanahan, BPN, kita kumpul di satu untuk menyelesaikan PTSL itu, dan hari ini sudah mulai terprogres. Yang 2017 nggak kelar-kelar sampai hari ini. Ada 21.000 kalau tidak salah. Sama ini tidak pernah terlaksana, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak. Dan banyak hal lagi yang kemarin tidak jalan, hari ini mulai pergerakannya mulai terlihat. Dan kawan-kawan, saya lihat yang selalu kita sampaikan bahwa kita memulai ini dari sebuah sifat kekeluargaan dan pertemanan. Jadi tidak ada jangan melihat saya sebagai wakil bupati atau terutama saya lah ya wakil bupati, tapi lihatlah saya sebagai seorang teman. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa bekerja lebih nyaman. Kayak tadi Mas John tadi kan tegang pertama, tapi setelah ini kan setelah saya jampi-jampi sedikit tadi agak pakai garam atau pakai air ludah nih? Pakai ludah.
Ya seperti itulah, santai aja, tetapi serius gitu. Kita menuju ke masalah petani nih Pak, mewujudkan masyarakat petani yang sejahtera dan kuat dari sisi ekonomi dengan sistem tata kelola perkebunan pertanian yang unggul dan terintegritas seperti itu. Begini, salah satu titik tekannya kan adalah ekonomi. Kekuatan ekonomi itu titik tekannya adalah di BMD sebenarnya, Badan Usaha Milik Daerah. Nanti dia akan bicara pertanian, peternakan, dan bahkan ke sisi kelautan. Langkah awal sudah kita lakukan. Kita mulai perekrutan BMD 2 kali gagal, makanya sedang kita lakukan diskresi ke Kemendagri kalau diizinkan ke perekrutan baru. Setelah BMD itu bentuk ini, nanti insya Allah BMD ini akan bekerja. Apa yang akan kita lakukan? Kami Pemda Bangka Barat sudah melakukan MOU dengan semua perbankan, terutama perbankan daerah dan perbankan nasional BUMN. Salah satunya adalah penyaluran dana ukur. Nanti bagaimana kita akan terintegrasi antara bahwa semuanya terintegrasi. Kita akan menyalurkan dana ukur dalam bentuk barang. BMD sebagai stakeholder-nya bahwa dia adalah yang akan memimpinnya. Di bawahnya ada BUMDes ataupun koperasi, baik koperasi petani, peternak maupun nelayan. Nanti kita akan menyalurkan dana kur ke masyarakat petani maupun nelayan ataupun peternak itu dengan tidak dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Nanti apa yang akan kita lakukan? Saya titik tekannya ada beberapa sawit juga iya, karet iya, tapi yang lebih titik tekannya ada kapulaga. Kapulaga ini kan dia bisa ditanam di sela-sela sawit, di sela-sela karet dan semua pohon-pohon yang lainnya. Kemudian lada ini kan memang sudah kebanggaan kita ya. Jadi bahkan kita punya label untuk white paper. Insya Allah saya pastikan akan menaikkan harga lada dari Kabupaten Bangka Barat. Tetapi itu rahasia. Itu adalah program rahasia Bangka Barat. Bagaimana caranya? Program rahasia. Tapi nanti pasti akan dipublikasikan ya Pak? Sekarang belum saya publikasikan. Setelah kita lakukan itu akan saya sampaikan. Inilah yang disebut peternak yang terintegrasi, peternak sampai ke petani. Kita akan membuat nanti kita sedang mendatangkan satu tim ahli pertanian, peternakan, bahkan dia ahli lingkungan hidup yang akan kita ke depan membuat pabrik pupuk organik sendiri, pakan ternak sendiri yang dibuat sehingga nanti peternakan dari kotorannya kita bisa jadikan pupuk organik yang bisa kita salurkan ke petani-petani kita. Kemudian pupuk itu kita buat sesuai dengan sifat tanah. Insya Allah kita akan membentuk petani-petani kita yang kuat, yang betul-betul mereka menjadi seorang entrepreneur gitu, pengusaha, bukan sekedar petani biasa. Kita sedang mencoba sebuah regulasi untuk beberapa desa yang memang marak tambak udang. Koperasi menghimpun masyarakat yang akan melakukan punya tanah dikelola, masyarakat yang mengelola kerjasama dengan koperasi. Penyaluran dana kurnya bisa di sana untuk melakukan pembuatan tambak udang. Kita pemerintah membantu dari sisi regulasinya, mempermudah perizinan dan sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu saya sangat yakin sekali lagi 2023 itu tergambarkanlah bagaimana masyarakat petani, masyarakat peternak maupun nelayan maupun peternak udang yang khususnya basicnya adalah masyarakat sendiri yang melakukan usaha tersebut, tergambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan. Oke, tapi intinya di sini saya penasaran dengan program rahasia Bapak tadi. Nanti kita tunggu tanggal mainnya Pak ya. Dan yang terakhir Pak, dengan keterbatasan waktu karena memang sepertinya kita sudah melebihi target waktu. Dan yang terakhir ini mengenai bagaimana membuat entrepreneur yang sudah ada serta mendorong pengusaha baru, calon pengusaha baru untuk dengan sistem regulasi pemerintahan yang berpihak pada masyarakat Bangka Barat. Seperti apa ya? Sederhana sih.
Termasuk di situ kan ada bagaimana milenial ya. Iya. Kita sudah 2022 sudah kita anggarkan untuk khususnya yang di Kelapa ada pemanfaatan ruang pasar Kelapa itu yang dikelola oleh kawan-kawan milenial yang di Kelapa. Terus juga nanti termasuk wilayah lapangan golf itu juga akan dikelola oleh kawan-kawan milenial untuk tempat pusat-pusat UMKM. Cara entrepreneur itu kan pengusaha. Pengusaha itu tidak harus dia pengusaha timah, pengusaha sawit. Makanya cara-cara entrepreneur baru itu dia bisa jadi dari entrepreneur dari sisi pertanian, peternakan, bahkan dari nelayan gitu. Yang baru yang sedang kita lakukan, kita mulai dari Kecamatan Mentok ini penyaluran dana KUR khusus untuk kawan-kawan honorer. Mereka dapat bantuan dana KUR, tetapi untuk khusus peternakan sapi. Sapinya dititip ke pengusaha-pengusaha sapi yang sudah biasa melakukan, tapi insya Allah nanti di Idul Fitri tahun depan mereka dapat tambahan pendapatan mereka dari kegiatan ini. Terus baru yaitu saya mendorong kalau bisa dan itu jadi titik tekan semua pekerjaan yang di bawah 200 juta untuk proyek-proyek dari sisi pemerintahannya ya itu khusus untuk masyarakat Bangka Barat yang mengerjakannya. Jadi saya mendorong semua masyarakat Bangka Barat yang punya jiwa untuk jadi kontraktor ya kita dorong, kita permudah dan sebagainya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman jangan jadi pekerja, jadilah pengusaha. Kalau kata Nabi, pedagang itu pintu rezekinya 9. Baik. Oke. Untuk pedagang. Baik. Sisanya 1 yang lain-lain. Artinya di sini juga ada perhatian khusus ya Pak, karena berarti Bapak masih ingat tentang waktu Bapak kampanye Pak, di setiap titik kampanye Bapak mengatakan bahwa akan menciptakan lapangan kerja nih, khususnya bagi pemuda. Ya, berarti apa yang tadi Bapak sampaikan untuk memberikan kesempatan pengerjaan proyek PL kepada pemuda-pemuda ataupun pengusaha-pengusaha di Bangka Barat. Lokal khususnya. Itu karena dengan seperti itu kan insya Allah multiplier efeknya kan tetap ke masyarakat Bangka Barat. Ya dengan seperti itu insya Allah daya beli kuat, UMKM hidup, pasar pun ramai dan sebagainya. Cuma sekali lagi karena pandemi semua dibatasi. Saya juga mohon maaf kepada pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha yang ada di Bangka Barat ini, baik pedagang dan sebagainya harus aktivitasnya dibatasi dikarenakan PPKM ini. Kemudian kami untuk tetap kuat, bekerja cepat dan cerdas dan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini dan doakan juga dengan izin Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, pandemi ini bisa segera berakhir. Baik, Pak Bang Miming, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, Pak ya. Iya. Dan mungkin next kita bisa sambung lagi. Terima kasih banyak, Pak ya. Sukses. Siap. Mudah-mudahan kita semua berharap pandemi ini cepat berakhir. Dan demikianlah untuk seluruh rangkaian podcast kita yang perdana, podcast babarnews.com yang kami beri nama Podcast Sarang Berkisah. Mudah-mudahan perbincangan kami pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Paling tidak masyarakat Bangka Barat khususnya publik tahu sudah seperti inilah yang dilakukan di tengah situasi pandemi terkait dengan capaian 18 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2024. Dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John serta tim kreatif dari podcast babarnews.com yang kami beri nama Podcast Sarang Berkisah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Keliang di Gunung Merapi, di Semarang memang penuh sejarah. Kelenteng Cina mesti jadi contoh